Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang telah menyempatkan hadir di penyuluhan perikanan dengan via Zoom, mengingat kita sedang berada di masa pandemi COVID-19, tidak bisa bertemu atau bertatap muka secara langsung. Nah, di sini saya akan langsung saja menyampaikan penyuluhan mengenai pendederan ikan gabus Sana striata dengan penambahan probiotik pada pakan. Next. Nah, bisa dilihat ini merupakan gambar dari ikan gabus. Nah, ikan gabus ini merupakan salah satu jenis ikan yang hidup di perairan rawa berekonomis tinggi. Menurut Muflihah et al. 2008, ikan gabus memiliki banyak manfaat, salah satunya yaitu terdapat kadar albumin yang berfungsi mempercepat proses penyembuhan pada pasien pasca operasi. Selain itu, ikan gabus kaya akan protein, bahkan kandungan protein ikan gabus lebih tinggi daripada beberapa jenis ikan lainnya. Lanjut. Nah, sini probiotik. Probiotik dapat diartikan sebagai suatu mikroorganisme hidup yang mempunyai peran menguntungkan mampu bertahan hidup dalam saluran pencernaan. Menurut Muktiani et al. 2004, bakteri yang dipakai yaitu bakteri Lactobacillus sp. Aktivitas bakteri Lactobacillus yang terkandung dalam probiotik dapat meningkatkan pertumbuhan ikan dan mempermudah proses pencernaan. Pemberian probiotik pada konsentrasi tertentu dapat meningkatkan laju pertumbuhan ikan gabus. Nah, tujuan pemberian probiotik ini yaitu pada pakan untuk meningkatkan pertumbuhan benih ikan gabus pada fase pendederan. Lanjut. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman pada layar PPT saya ada alat dan bahan yang digunakan dalam pendederan ikan gabus ini. Nah, yang pertama ada alat, bisa dilihat menggunakan kolam semen 2x1 bentuk persegi, ada timbangan, penggaris, serometer, air diometer, scope net, hand sprayer ini untuk menyemprotkan probiotik kepada dalam pakan. Nah, untuk bahannya itu benih ikan gabus berukuran 3-5 cm, pakan ikan 800 aquades, probiotik terpal. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada tahapan atau prosedur kerja. Next, langsung saja. Nah, bisa dilihat di slide ada gambar persiapan wadah pemeliharaan. Nah, persiapan wadah media pendederan dilakukan dengan tujuan agar diperoleh lingkungan yang optimal bagi ikan sehingga ikan dapat hidup dan tumbuh secara maksimal. Kegiatan persiapan media diawali dengan pembersihan lahan melalui atau kolam dari tanaman dan hama yang akan mengganggu kegiatan budidaya. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua di sini ada pemasangan terpal, bisa dilihat pada slide pemasangan terpal. Saya dibantu oleh rekan-rekan teman-teman saya persiapan media pemasangan terpal, yaitu kolam berukuran 2x1 dengan jumlah 2 kolam, yaitu yang kolam pertama, kolam A, diberikan tanpa probiotik, dan kolam B dengan 8 probiotik.
Oke, lanjut. Dan yang ketiga itu penebaran benih ikan. Bisa dilihat juga di layar ada gambar melakukan penebaran benih, yaitu ini dilakukan pada pagi hari atau pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum dilakukan penebaran benih ini, terlebih dahulu dilakukan aklimatisasi agar benih tidak stres pada lingkungan yang baru. Benih ditebar dengan kepadatan 100 ekor dengan ukuran benih 3 sampai 5 cm. Oke, next. Nah, di sini ada persiapan pakan dengan probiotik. Nah, yaitu ada gambar yang pertama itu ada gambar probiotik, yaitu setelah diukur sebanyak 10 mili, yaitu dimasukkan di hand sprayer lalu disemprotkan kepada pakan lalu diangin-anginkan. Diangin-anginkan ini selama 15 menit. Oke, next, lanjut. Yang kelima ada pemberian pakan. Nah, metode pemberian pakan ini yaitu dengan frekuensi pemberian pakan 3 kali sehari pada pukul 8 pagi dan siang pada pukul 12 dan pada sore hari pukul 16. Pakan yang digunakan berupa tipe PF 800 dan PF 1000. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sampling, yaitu yang gambar pada pertama itu sampling pengukuran panjang dan juga ada sampling pengukuran bobot. Bisa dilihat pada layar monitor gambarnya. Nah, sampling dilakukan 10 hari sekali dengan pengambilan ikan 10% dari populasi ikan. Kemudian dilakukan penimbangan bobot dan pengukuran panjang rata-rata. Oke, lanjut. Ini yaitu ada yang terakhir melakukan panen. Nah, bisa dilihat pada layar monitor gambar pelaksanaan panen. Nah, panen ini dipanen secara keseluruhan dan ditimbang serta dihitung jumlah total saat panen. Oke, next, selanjutnya. Nah, dari hasil pemeliharaan ini saya ada pengamatan itu pengamatan panjang rata-rata. Nah, bisa dilihat pada kolam probiotik mengalami sebuah peningkatan yang artinya probiotik ini dapat meningkatkan pertumbuhan panjang bagi benih ikan gabus. Oke, next, selanjutnya. Ada pertumbuhan bobot rata-rata. Nah, bisa dilihat juga di sini perbandingan antara kontrol dan kolam probiotik. Nah, kolam probiotik ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada sampling keempat, yaitu mengalami peningkatan sampai yang dari 0,55 sampling awal terakhir sampai 40 hari ini bisa mencapai 5 gram, yang artinya memang mengalami pertumbuhan sangat signifikan. Bisa next. Nah, pengamatan kualitas air ada suhu di amonia dan pH. Next, selanjutnya. Nah, bisa dilihat pada pengamatan kualitas air pada parameter suhu selama pemeliharaan itu 26 sampai 32, dan untuk pH 7 sampai dengan 8 dan DO 5 sampai dengan 8, dan kolam probiotik ini 8 sampai 11.
dan amonia 0,16 sampai 0,18 dan kolam B probiotik 0,3 sampai 0,16. Oke, lanjut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penderan ikan gabus dengan penambahan probiotik ini. Mungkin bagi rekan-rekan atau teman-teman yang belum paham bisa ditanyakan. Izin bertanya, Saudara Anas. Ya, baik. Mengapa Saudara Anas menggunakan probiotik? Terima kasih. Ya, langsung saya jawab ya. Kenapa menggunakan probiotik? Karena probiotik ini terdapat bakteri baik, yaitu bakteri Lactobacillus, yang dimana bakteri Lactobacillus dapat mempercepat pertumbuhan dan bahasanya untuk pencernaan itu sendiri, melancarkan pencernaan. Nah, jadi untuk yang diurai itu bisa tercerna dengan baik di khusus pada ikan gabus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Gimana, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih, Saudara Anas. Nah, mungkin karena ini ya keterbatasan waktu, mungkin saya cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.